Tahukah Anda bahwa ada satu diet yang bisa efektif melawan kanker? Diet itu adalah diet keto. Diet keto tidak hanya sebagai tren untuk mengatasi obesitas, ternyata juga diet yang efektif untuk mengatasi atau melawan kanker. Bagaimana caranya? Simak terus di tayangan Opini Dr. Oi kali ini ya. Bagi Anda yang baru mendapatkan channel ini, Anda silakan subscribe dulu supaya channel ini juga bisa berkembang untuk mengedukasi masyarakat di dalam hal kesehatan yang secara praktis. Ya. Oke, kembali pada topik kali ini, yaitu diet keto mengatasi kanker atau melawan. Ada 4 cara diet keto mengatasi kanker. Cara yang pertama adalah diet keto menghambat makanan utama dari kanker. Perlu Anda ketahui bahwa makanan utama dari kanker adalah gula. Kanker sangat suka sekali terhadap gula. Dia sangat rakus terhadap gula. Sesuai prinsip dari diet keto, itu adalah diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya. Karbohidrat itu adalah sumber gula di dalam tubuh. Ketika kita makan karbohidrat, maka semua karbohidrat akan diubah menjadi gula di dalam tubuh ini. Dan gula itu adalah makanan utama dari kanker. Kanker sangat suka sekali terhadap gula. Gula itu akan diubah menjadi energi oleh sel kanker, tetapi energi ini hanya digunakan untuk pertumbuhannya sel kanker. Karena sel kanker kan tidak ada fungsi di dalam tubuh ini. Jadi dia tidak menjalankan fungsi apapun kecuali pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri. Karena itu sel kanker memanfaatkan energi hasil dari gula yang sudah diolahnya berkembang biak. Karena itu ketika gulanya tinggi di dalam tubuh, maka sel kanker akan lebih cepat berkembang biak. Dan diet keto justru mengurangi kadar gula di dalam tubuh ini. Sehingga makanan dari sel kanker juga akan berkurang kan. Ketika makanannya berkurang, maka pertumbuhannya juga berkurang dan bahkan mengalami kematian sel dari sel kanker itu. Itulah cara pertama diet keto melawan kanker. Cara yang kedua, diet keto itu memperbaiki resistensi insulin. Nah, pada saat kondisi resistensi insulin, maka kadar insulin di dalam tubuh akan naik, akan tinggi. Insulin itu adalah suatu hormon yang diproduksi oleh sel atau organ pankreas ya. Sel di dalam pankreas yang memproduksi insulin. Dan insulin itu berfungsi untuk memasukkan gula ke dalam sel. Ketika terjadi resistensi insulin pada sel-sel yang sehat, sel-sel yang non-kanker, maka sel sehat itu akan menolak insulin untuk memasukkan gula ke dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, sel kanker justru sangat menerima, sangat welcome terhadap insulin di dalam memasukkan gula ke dalam sel. Ya, karena itu sel kanker akan mudah berkembang karena bisa memanfaatkan gula yang beredar di dalam tubuh ini. Kemudian dampak atau alasan yang lainnya adalah insulin itu adalah hormon anabolik, hormon pertumbuhan. Ya. Ketika kadar insulinnya tinggi, maka terjadi pertumbuhan di dalam sel yang bisa memanfaatkan insulin. Tadi yang bisa memanfaatkan insulin pada kondisi resistensi insulin adalah sel kanker. Sel sehat tidak menggunakannya. Karena itu, ketika kadar insulin tinggi di dalam tubuh, maka sel kanker akan mudah berkembang biak, lebih cepat lagi berkembang biak. Dan diet keto justru menekan produksi dari insulin. Insulinnya diturunkan atau direndahkan, ya, sehingga terjadi sensitif terhadap sel-sel yang sehat juga jadinya. Nah, karena itu sel sehat bisa berkompetisi terhadap sel kanker ketika kadar insulinnya juga rendah jadinya. Dan pertumbuhan sel kanker juga akan terhambat dan terlebih lagi bisa mengalami kematian dari sel kanker. Ya, itu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu diet keto pasti memproduksi atau menghasilkan keton di dalam tubuh. Ya, namanya saja keto. Keto itu berasal dari keton tadi itu ya. Dan keton di dalam tubuh akan meningkat dan keton itu sangat baik untuk melawan kanker. Dengan cara apa dia melawan kanker keton itu? Keton itu tidak bisa digunakan oleh sel kanker sebagai sumber energi. Tetapi sel sehat bisa menggunakan keton sebagai sumber energi. Jadi sel yang sehat tetap bisa survive, sedangkan sel kanker karena tidak mendapatkan makanan, gulanya sudah rendah, dan dia tidak bisa menggunakan bahan baku atau bahan bakar alternatif yaitu keton, maka sel kanker akan mengalami
kematian, tidak berkembang lagi. Selain itu, keton itu adalah anti radang, dan sebaliknya kanker itu sangat suka terhadap keradangan. Ketika keradangannya diatasi, sel kanker tidak bisa berkembang biak dan justru terjadi kematian. Mengapa terjadi kematian? Karena keton itu kan anti radang, mendukung sel imun di dalam tubuh ini untuk melawan keradangan. Salah satu sel imun yang dipakai tubuh untuk melawan kanker adalah sel T namanya. Dan keton sangat mendukung sel T di dalam melawan kanker, ya, dalam memusuhi kanker. Nah, inilah cara yang ketiga dari diet keto untuk mengatasi kanker. Dan cara yang terakhir adalah cara yang keempat, bahwa diet keto itu mengatasi obesitas. Ternyata ada korelasi yang erat antara obesitas dengan kejadian kanker maupun pertumbuhan kanker. Pada orang yang obesitas, maka sel lemaknya akan sangat tinggi. Pada sel lemak yang berlebihan, justru kurang baik terhadap tubuh. Mudah terjadi peradangan di dalam tubuh ini. Dengan berbagai proses-proses kimiawi di dalam tubuh ini, biokimia di dalam tubuh, sehingga justru terjadi keradangan di dalam tubuh. Dan sel kanker sekali lagi senang sekali terhadap keradangan di dalam tubuh. Dan pada orang obesitas, tentu saja cenderung gula darah tinggi, insulinnya tinggi, dan terjadi resistensi insulin. Dan itu adalah korelasi dengan cara yang pertama, kedua, maupun cara yang ketiga tadi itu, dampak dari obesitas. Ya. Jadi obesitas itu sekali lagi mendukung perkembangan dan justru juga berisiko timbulnya sel kanker. Dan diet keto mengatasi obesitas. Mungkin Anda tertarik bagaimana diet keto mengatasi obesitas, Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya ya. Jadi dengan demikian bahwa perjalanan melawan sel kanker atau melawan kanker itu dapat dimulai dari piring kita. Ya, ketika kita mengatur pola makan, terutama dengan pola makan diet keto adalah diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya dengan cara menambah juga porsi lemak, terutama lemak hewani dan juga moderate protein. Mungkin Anda tertarik dengan diet keto, Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya, tetapi jangan khawatir, saya cantumkan link untuk tayangan-tayangan tersebut di bawah ini ya. Anda bisa klik di sana mengenai diet keto dan bagaimana cara melaksanakannya. Jadi kesimpulannya 4 cara diet keto mengatasi atau melawan sel kanker. Dengan cara pertama, mengurangi kadar gula di dalam tubuh, karena gula itu makanan utama dari sel kanker. Kemudian yang kedua, mengatasi resistensi insulin. Yang ketiga adalah memproduksi atau menghasilkan keton lebih banyak lagi. Keton ini adalah senjata untuk melawan kanker. Dan yang keempat adalah mengatasi obesitas, karena obesitas sangat berkorelasi erat dengan timbulnya kanker maupun pertumbuhan sel kanker. Dengan demikian, diet keto juga mendukung terapi dari kanker. Bukan berarti diet keto itu menjadi pengganti dari terapi kanker ya, tetapi justru mendukung untuk terapi kanker. Dengan banyaknya sel kanker yang mati dengan diet keto, maka kebutuhan dosis untuk kemoterapi, radioterapi, maupun terapi-terapi kanker lain juga akan diminimalisir, lebih rendah lagi dosisnya. Dengan dosis yang rendah, maka diharapkan efek samping dari kemoterapi, radioterapi, ataupun terapi kanker lainnya juga bisa diminimalisir. Jadi dikurangi terjadinya efek samping dari terapi-terapi itu. Tentu saja ini akan menyenangkan bagi penderita, tidak membuat penderita mengalami komplikasi atau efek samping dari terapi yang tentu saja sangat membuat tidak nyaman bagi penderita kanker. Nah, demikian tayangan kali ini. Bila tayangan kali ini bermanfaat bagi Anda bisa bagikan pada yang lainnya. Semoga yang lainnya, terlebih lagi penderita kanker, bisa terbantu dengan cara diet keto, dengan melakukan diet keto. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy.